Karya inovasi teman gimana Pak? Bisa nggak diproduksi itu Pak? Untuk karya inovasi yang tahun 2010 ke bawah, ya, itu kemarin sudah kita lakukan kerjasama antara Litbang, Jasa Produksi, PLN Pusat dengan P3B yang untuk Robule, terus kemudian Jawa Timur untuk yang CJDW, kita membuat satu karya gabungan, yaitu robot swayang. Itu kita sudah menugaskan Litbang untuk memproduksi. Nah, tapi sebelum itu juga sudah ada karya-karya yang kita produksi sendiri, Pak. Sudah dibeli dan dipakai oleh unit-unit PLN yang lain. Seperti CJDW sudah tersebar, paket siaga sudah tersebar, kemudian PMCB sudah tersebar. Sampai tadi pagi itu ada inovator yang mengatakan bahwasanya mereka sudah menerapkan memasang 5 PMCB di daerahnya hasil karya Jasa Produksi. Jadi bukan Jawa Timur lagi, tapi Jasa Produksi sudah yang punya nama. Nah, sekarang ini sepertinya karya-karya inovasi itu kita nggak tahu siapa yang akan memproduksi. Karena seperti tadi saya jelaskan bahwa Jasa Produksi sudah berubah nama. Nah, terus siapa yang akan memproduksi karya inovasi untuk diimplementasikan ke seluruh unit-unit yang lain? Nah, ini harus dipikirkan oleh KM Pusat sama Litbang. Nah, kondisi yang ini terus terang aja, kalau kita lihat secara menyeluruh dari kondisi PLN, ya, itu sekarang engineering, sebagai contoh jasa engineering, itu sekarang sudah sepertinya mati suri, Pak. Jadi seolah-olah dia nggak punya produk apapun, dan produk engineeringnya mereka pun sudah nggak ada gaungnya, nggak seperti dulu. Betul-betul bahwasanya semua engineering adalah di bawah dia, jadi di bawah kontrol dia. Nah, kemudian sekarang perencanaan juga sepertinya sudah agak kacau, Bapak. Jadi banyak sekali kemarin itu studi-studi, tapi nggak tahu. Setahu saya yang kemarin ditenderkan itu hanya laku 5 atau berapa yang bisa dibuat itu. Nah, itu terus kan berarti perencanaan kita lemah. Nah, setelah di sana, kemudian untuk jasa pendidikan, nah ini terus terang aja, teknologi yang digunakan teknologi masih kuno-kuno semua, jadi ketinggalan mereka. Karena apa? Sinerginya antara jasa engineering, penelitian pengembangan, kemudian jasa produksi, sama perencanaan, ini kan harusnya bisa dipakai sebagai bahan dari Pusdiklat untuk memberikan pengajaran-pengajaran pada engineer-engineer yang baru. Nah, kalau sekarang yang diajarkan oleh Pusdiklat itu adalah teknologi-teknologi kuno, mereka nggak ngerti AMR, mereka nggak punya alat untuk demo AMR, mereka nggak ngerti yang metode-metode yang digunakan orang-orang untuk mencuri listrik, mereka nggak tahu. Terus gimana, Bapak? Ya kan, PLN itu mau apa gitu? Apakah PLN hanya sekedar operator untuk nagih uang, bayarin, cuman itu kok? Jadi nggak berfungsi seperti dulu, bahwasanya kita betul-betul harus menyelesaikan semua permasalahan, mulai dari beli batu bara sampai dengan melayani pelanggan secara baik. Jadi kita mungkin terlalu banyak jargon ya, terlalu banyak jargon. Tapi sebetulnya masalah-masalah ini kalau misalnya kita mulai kembalikan kepada suatu aturan main yang benar, saya rasa PLN jauh bisa lebih baik. Karena terus terang aja, dulu sudah ada bukti PLN pernah baik, pernah sukses. Saya rasa Bapak juga pernah terima dulu itu gaji dinaikkan 3 kali lipat, sehingga gaji kita bisa hampir setara dengan punya Pertamina, dengan bank kita di atasnya bank. Nah, sekarang enggak, Pak. Kita dengan Pertamina jauh, dengan bank juga jauh. Terus malah kondisinya ya kita sendiri, fasilitas-fasilitas pun juga sudah dikurangi sekarang. Nah, ini terus kita gimana? Apakah pegawai bisa bekerja baik kalau itu kurang? Akhirnya ya tadi itu SDM kita semakin lemah, semakin malas. Integritasnya juga semakin kurang. Ini apa solusinya, Bapak? Itu yang berhubungan dengan yang kondisi proses internal kita untuk memproduksi alat. Nah, sedang yang untuk produksi dari karya-karya kita yang baru itu, nah, sebagai contoh yang kemarin menang di Tuntungan 5 itu, kita yang sudah mau diproduksi banyak itu adalah Klik OK, dimana itu adalah salah satu metode untuk merubah dari kerugian PLN yang sekarang terjadi untuk segel penyegelan. Jadi tang segel sekarang itu jalan kemana-mana, Pak. Jadi si penguasa tang segel ini seolah-olah sebagai suatu raja.
Karena apa? Dia bisa mainkan segel di mana-mana. Artinya dia bisa mendapat pemasukan uang dari penyegelan-penyegelan meter-meter yang belum disegel. Itu kondisinya. Nah, klik OK, kita rubah metode itu. Jadi tang segel itu hanya tetap di kantor, tidak keluar kemana-mana. Dan penyegelan di lapangan itu dibawa dari kantor, sehingga di lapangan tinggal dipasang, kemudian di slotnya didorong, bunyi klik, nah itu artinya sudah benar, tersegel betul. Jadi tidak akan ada permainan segel dan tidak akan kemungkinan pelanggan untuk mencuri, kecuali merusak dari alat klik OK tadi. Itu. Jadi sekarang kalau kita hitung, Pak, berapa unit PLN sekarang? Nah, pencurian itu kalau misalnya, Bapak, tiap bulan itu kita hitung di Jawa Timur aja berapa miliar kemarin dapat kondisi dalam 1 bulan. Loh, kalau kita hitung semua, Bapak, unit berapa triliun kita bisa untung per tahun, Pak. Hanya untuk itu. Keuntungannya begitu besar. Kemudian juga perkara yang penguncian elektronik, Cipani. Itu kita punya metode penguncian yang baru sekarang. Karena apa? Banyak sekali penguncian-penguncian yang ada sekarang itu adalah dengan kupingan. Ada gembok. Semua model kunci adalah begitu. Sehingga orang mau mencuri alat-alat listrik kita itu gampang, Pak. Tinggal digergaji, tinggal dilas, nanti dikembalikan lagi. Orang mau mencuri listrik pun juga gampang. Dari cara begitu. Nanti dilas lagi. Nah, kalau sudah dilas, pelanggan waktu ditanya, "Loh, kamu mencuri?" Dia ngomong enggak. Karena yang bawa kunci PLN. Nah, makanya kita punya metode baru, yaitu Cipani. Sehingga orang tidak akan bisa buka kunci karena kita sudah tidak ada kunci kupingan di dalam panel itu. Jadi kondisinya semua sudah rapi. Nah, terus yang ketiga itu kita punya metode untuk penemuan dini. Jadi deteksi dini, Simantap. Itu untuk segala kemungkinan di trafo, kemudian di switch jaringan, itu kalau ada kerusakan atau apa, atau beroperasi, itu dia langsung mengirimkan ke server, sehingga server langsung bisa dikerjakan oleh teman-teman di lapangan. Nah, di sini SAIDI langsung bisa terdeteksi secara real, jadi tidak tipu-menipu seperti laporan kinerja sekarang. SAIDI, Bapak minta berapa? Saya bikin di situ laporannya. Bukan itu. Jadi semua sudah real, langsung terdeteksi di situ. Dan pelayanan jadi jauh lebih cepat. Karena apa? Kita tidak menunggu laporan dari pelanggan. Lampu saya sudah mati sekian menit, sudah nggak ada. Karena pada saat trafo mati, sudah langsung otomatis server terima. Nah, keuntungan dari si Mantap ini adalah metode komunikasinya untuk biaya operasionalnya murah sekali. Karena pakai WiFi. Jadi hanya satu GSM aja, semuanya pakai WiFi. Nah, itu yang menguntungkan untuk si Mantap. Nah, kemudian kita juga punya yang namanya mantel lindung. Mantel lindung ini adalah metode P2TL online. Yang sekarang ini kalau P2TL, Pak, itu oknum-oknum yang pelaksana P2TL, bukan saya menuduh teman-teman pelaksana P2TL ya, tapi ini oknum, itu mereka sudah punya piaraan, pelanggan-pelanggan yang dipiara. Jadi kalau mereka terima list bahwasanya pelanggan itu mau di gerbek, udah ditelepon dulu, Pak. Tolong bersihkan. Saya mau datang setengah jam lagi. Nah, sudah dibersihkan semuanya. Sehingga waktu tim P2TL ke sana sama polisi datang, nggak ditemukan apa-apa. Nah, itu kan suatu kerugian, Pak. Karena apa? Mereka cuma main. Bulanan mereka terima dari piaraan-piaraan tadi. Nah, ini, Pak, salah satunya. Dan kejadian-kejadian ini bukan hanya untuk di P2TL, juga yang tadi itu, yang berhubungan dengan tang segel tadi. Nah, kondisi-kondisi ini harus kita hapus gitu loh, Pak. Nah, inilah yang kalau sifat nasional ini dilanjutkan, ini kan efeknya nasional semua, Pak. P2TL sama semuanya begitu. Apalagi di Jakarta sekarang P2TL itu sudah di-outsource-kan. Nah, ini malah keuntungan sudah dibagi-bagi keluar, jangan-jangan. Bukannya kita menuduh si outsource, tapi ya namanya orang outsource pun kan juga terima penghasilannya kecil. Nah, kalau dia dikasih orang, apa dia nggak mau? Apa malaikat mereka? Bukan, Bapak. Nah, itu kondisinya. Nah, kemudian juga kondisi yang terakhir ini adalah kita punya metode pendidikan yang kita sebut dengan Ratih Melek PM. Nah, kondisi Ratih Melek PM itu adalah untuk pendidikan dari APP. Jadi mulai dari meter, mengetahui meter elektronik,
untuk APP-nya kayak apa, pengendaliannya kayak apa. Nah, di situ kita punya. Nah, ini efeknya semua juga nasional, Pak. Yang 5 itu. Selain 2 yang tadi saya berharap sebetulnya juga bisa masuk nasional. Karena efek yang ditimbulkan juga untuk perbaikan nasional. Itu saya rasa, Bapak. Jadi kalau diproduksi, nah sekarang saya jadi bingung. Pusat nanti mau menentukan ke siapa? Apakah tetap ke jasa produksi dikelola oleh Litbang sama pusat, atau keluar? Karena terus terang aja sekarang dengan nama jasa produksi sudah berubah. Nah, SK yang sudah dibuat oleh direksi dari konsep yang dulu itu berubah, Bapak. Kecuali kalau masih salah satu skopnya adalah membuat karya inovasi, memproduksi karya inovasi. Itu. Jadi pengelolaannya adalah tetap di Litbang, dikoordinir oleh pusat, ya. Nah, Litbang akan mengkoordinir semuanya untuk diproduksi oleh jasa produksi. Moga-moga masih berjalan begitu. Saya rasa itu, Bapak, yang bisa saya sampaikan. Oke, terakhir, Pak, berapa hari ke depan kita akan menjalankan ibadah puasa, Pak? Oke, saya sampaikan kepada seluruh yang mendengar ini, seluruh jajaran direksi, jajaran manajemen mungkin yang merasa sakit hati dengan omongan saya, ya saya mohon dimaafkan. Karena terus terang aja saya menyampaikan apa adanya. Saya punya keinginan satu, PLN bisa lebih baik di depan. Nah, semoga dengan maaf dari semuanya, saya bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik. Dan selamat berpuasa untuk semuanya. Terima kasih, Pak.